balik lagi sama gue Priska Priscilla di Kulineran Skuy. Bro and sis, kalian tahu nggak? Ternyata banyak banget kuliner Nusantara yang gak cuma jadi favorit di tanah air, tetapi juga populer ke berbagai penjuru dunia. Nah, di episode kali ini kita bakal mengulik kuliner Nusantara yang sudah mendunia. Kira-kira apa aja sih makanan ataupun minuman khas Indonesia yang sudah masuk ke daftar terenak makanan di dunia? Gak cuma itu aja, kita juga akan memperlihatkan fakta-fakta menarik serta sejarah singkatnya bro and sis. Penasaran kan? Langsung aja kita lihat. Kuy! Siapa sih yang gak kenal makanan khas Palembang yang satu ini? Makanan yang sudah tersebar banyak di penjuru Indonesia. Gak cuma terkenal di negeri sendiri loh bro and sis. Dilansir dari kompas.com, pempek juga berhasil menjadi camilan terenak ketiga di dunia. Bahkan pada tahun 2023 dalam situs online CNN, pempek masuk 5 besar dalam kategori Best Seafood in the World. Di negara orang, pempek menjadi primadona. Mulai dari warung kaki lima sampai restoran mewah. Empempe membuat semua orang di sana jatuh hati karena rasanya yang khas dan juga otentik. Yes, rahasia dari empempe Palembang itu karena rasanya. Yaitu mulai dari perpaduan ikan yang gurih, tekstur kenyal dari sagu, serta kuah cuko yang pedas dan manis. Tak hanya itu, variasinya yang beragam, mulai dari kapal selam, lenjer, dan kulit membuat empempe cocok untuk berbagai selera. Empempe juga bisa dinikmati kapan saja dan mudah ditemukan karena bisa dikemas dalam bentuk frozen food. Nah, sekelumit tentang pempek nih bro and sis. Pempek ada sejak kerajaan Sriwijaya loh dan merupakan makanan original budaya Nusantara. Cakep! Dari pempek Palembang, kita beralih ke makanan khas Jawa Timur yang gak kalah fenomenal, yaitu rawon. Rawon adalah makanan tradisional Indonesia yang memiliki kuah hitam khas yang berasal dari biji buah kluwek. Keunikan dari rawon inilah yang membuat rawon bukan hanya digemari masyarakat Indonesia, tapi juga mencuri perhatian dunia. Dengan cita rasanya yang unik, seperti dikutip media online CNN pada Februari 2023 lalu, rawon berhasil menduduki posisi pertama sebagai sup terenak se-Asia versi Taste Atlas loh bro and sis. Bahkan, dari daftar 100 makanan terenak di dunia tahun 2025, rawon nangkring di peringkat ke-8 nih. Wele-wele, bangga nggak nih bro and sis? Berdasarkan historinya, rawon sudah eksis sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan tercatat sebagai prasasti Taji sekitar tahun 901 Masehi. Jika dihitung sampai saat ini,
Rawon sudah menjadi bagian dari kuliner Nusantara selama lebih dari 1000 tahun. Dari pempek yang jadi primadona sampai rawon yang sukses dinobatkan sebagai sup terenak di dunia, kira-kira prestasi apa lagi ya yang menjadi bagian dari makanan Nusantara kita? Jangan kemana-mana brosis, Kulineran Skuy akan kembali setelah yang satu ini. Masih mengulik makanan Nusantara yang mendunia versi Kulineran Skuy. Makanan yang satu ini berasal dari wilayah barat Sumatera, yaitu rendang. Makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat ini pernah menjadi makanan terenak di dunia versi CNN pada tahun 2017 dan juga mengambil peringkat 11 di tahun 2021. Sampai saat ini, rendang masih sering masuk ke daftar 50 makanan terbaik di dunia loh bro and sis. Keren ya. Bukan hanya terkenal dengan rasanya, tapi rendang juga diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang lebih menarik, rendang juga menjadi inspirasi dari chef terkenal yaitu Gordon Ramsay. Chef Gordon pernah datang langsung ke Sumatera Barat untuk belajar masak rendang loh. Bahkan, ia juga membuat masakannya sendiri dengan rendang saat itu. Kelas ya. Kalian tahu nggak? Untuk memasak rendang memerlukan proses yang cukup panjang dan lama. Rendang dimasak lebih lama agar dagingnya bisa empuk dan dapat meresap semua bumbu rempah yang dipakai. Umumnya, rendang yang enak dan original dari daerah Minang itu berwarna agak kehitaman dan juga kering bro and sis. Selain rendang daging, beberapa varian rendang adalah rendang ayam, rendang telur, dan ada juga rendang jengkol. Lanjut bro and sis, setelah rendang ada juga nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan favorit masyarakat Indonesia yang juga memiliki rasa khas dan otentik. Sama seperti pempek, rawon, dan rendang, nasi goreng banyak dijajakan dalam menu restoran Indonesia di berbagai negara. Nasi goreng juga pernah menduduki posisi ke-10 sebagai hidangan nasi terenak versi CNN.
Menurut historinya, nasi goreng itu dimulai dari masyarakat Tiongkok yang gak suka dengan nasi yang sudah dingin. Lalu, mereka menggoreng nasi itu untuk menghangatkannya dengan cara digoreng. Dari situlah, kemudian nasi goreng menjadi hidangan yang populer di Tiongkok dan sampai di Indonesia. Uniknya, nasi goreng lebih populer di negara kita ketimbang di Tiongkok itu sendiri. Tahun 1979, seorang penyanyi Belanda yang bernama Wieteke van Dort merilis lagu yang berjudul Give Me Maar Nasi Goreng. Sebuah lagu yang berkisah mengenai kerinduan masyarakat Indonesia di Belanda terhadap kuliner khas Indonesia, yaitu nasi goreng. Boleh-boleh. Beberapa kulineran Indonesia yang mendunia, dan tentunya masih banyak lagi nih bro and sis. So, jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih ada kuliner manis dari Indonesia yang juga mendunia. Stay tune! Masih membahas makanan Nusantara yang mendunia bersama gue, Priska Priscilla. Sesuai janji gue tadi nih bro and sis, gue juga bakal kasih tahu kuliner yang manis-manis punya tanah air yang juga mendunia. Langsung aja kita kulik. Wuih. Kecil-kecil cabai rawit. Mungkin ungkapan ini cocok untuk jajanan kue putu. Dikutip dari situs Liputan 6, jajanan tradisional yang sudah melegenda ini berhasil masuk ke dalam daftar 50 kue terbaik di dunia dan menempati peringkat ke-28 versi Taste Atlas.
Dari anugerah ini, kue putu berhasil mengungguli kue Amandine dari Rumania dan juga Katsutera dari Jepang. Ini membuktikan bahwa kue putu bukan hanya sekedar jajanan tradisional, tapi juga menjadi kebanggaan kuliner Indonesia di mata dunia loh bro and sis. Bedanya, putu miring disajikan di atas daun pisang dan biasanya lebih lebar. Kue putu di Nusantara adalah suara siulan yang keluar dari uap wajan tempat memasak kue putu yang seperti suara orang menangis. Selanjutnya ada es cendol. Es cendol merupakan legenda jajanan minuman manis di Nusantara. Dari kaki lima sampai restoran mewah, es cendol masuk ke dalam daftar menu minuman mereka. Es cendol adalah minuman segar yang terbuat dari campuran santan, gula merah cair yang dicampur dengan potongan nangka, dan tentunya tepung beras yang dibentuk menjadi mie hijau kecil. Es cendol tidak hanya populer di Indonesia loh bro and sis, tapi minuman khas ini juga sudah mendunia. Bahkan dalam situs gpnn.com yang dipublish pada tahun 2017, es cendol masuk di dalam daftar 50 minuman terlezat di dunia versi CNN. Wah, gokil banget gak sih bro and sis? Ada pula kembaran es cendol yang berasal dari negara tetangga, yaitu lotchok asal Thailand. Namun, lotchok memiliki bentuk yang lebih panjang dan tipis daripada cendol. Aroma minuman ini juga lebih khas daun pandan. Balik lagi nih ke es cendol bro and sis. Seperti yang dilansir dari situs Good News from Indonesia, es cendol pernah dijadikan jamuan ketika Menteri Luar Negeri Inggris Elizabeth Truss berkunjung ke Kota Bogor, Jawa Barat. Bahkan, Menlu Inggris dengan terbuka menawarkan es cendol dijajakan pada restoran yang berada di London. Wah, mantap betul ya bro and sis! Mengenai makanan Nusantara yang mendunia. Semoga kalian tetap cinta dan juga bangga ya dengan kuliner Nusantara kita. Gue Priska Priscilla dan kru yang bertugas pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan terus Kulineran Skuy setiap hari Minggu pukul 15:30 waktu Indonesia bagian Barat
hanya di Simpo TV. Bye! Simpo TV, News, Sport, Entertainment.